Adik-adik, pada perang Khoibar, di tengah-tengah rangkaian pertempuran dahsyat itu, terjadilah sebuah peristiwa yang mengingatkan kita betapa terhormatnya berjuang dengan berani membela agama. Ketika pasukan muslim baru saja mulai mengepung benteng-benteng Khoibar, datanglah seorang gembala menggiring kambing-kambingnya. Gembala tidak terkurung karena ia sedang berada jauh di padang gembala. Maka, ketika hendak kembali, ia terkejut bukan kepalang. Ia melihat Khoibar telah terkepung. Sejenak, diperhatikannya gerak-gerik pasukan muslim. Belum pernah ia melihat pasukan setertib, segagah, dan sedisiplin itu di tanah Arab. Hatinya tertarik dan ia langsung menghadap Rasulullah. Kepada Rasulullah, si gembala meminta, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku apa itu Islam." Di tengah kesibukan memimpin pertempuran, Rasulullah selalu punya waktu bagi orang-orang yang tertarik pada Islam. Walaupun orang yang bertanya itu hanya sekadar seorang gembala miskin yang di mata manusia yang tampak tidak berharga. Maka, Rasulullah menjelaskan tentang Islam. Setelah itu, si gembala memeluk Islam dan berkata, "Ya Rasulullah, aku adalah seorang buruh yang disewa orang Yahudi di dalam benteng itu untuk menggembalakan kambing-kambingnya. Seperti yang ku tahu dari penjelasan Tuhan tadi bahwa kambing-kambing ini termasuk amanah yang harus kujaga, maka, apa yang harus kuperbuat dengan kambing-kambing ini? Jika aku begitu saja mengembalikannya sedangkan mereka dalam keadaan perang, majikanku pasti akan membunuhku." Rasulullah menjawab, "Ambil segenggam batu kerikil dan lemparkan ke depan kambing-kambing itu, niscaya mereka akan kembali kepada pemiliknya." Maka, si gembala melemparkan segenggam batu kerikil ke hadapan kambing-kambingnya sambil berkata, "Pulanglah kalian ke pemilik kalian, sungguh, demi Allah, aku tidak mau lagi bekerja kepada majikan kalian buat selamanya." Maka, kawanan kambing itu berjalan beriringan dengan tertib seolah-olah ada seseorang yang menggiring mereka dari belakang. Terus saja mereka berjalan sampai masuk ke salah satu benteng yang tengah terkepung. Saat itu juga, si gembala minta izin Rasulullah agar ia diikut sertakan dalam pertempuran. Maka, Rasulullah memberinya senjata seadanya karena pasukan muslim bukanlah pasukan yang berlebihan dalam persenjataan. Namun, mata sang gembala menyala penuh semangat. Tak kalah dengan saudara-saudaranya dari Madinah yang lebih dahulu memeluk Islam, takbir bersahut-sahutan di seluruh medan tempur dan pasukan muslim maju menyerang. Sang gembala yang belum bisa dan belum sempat melaksanakan salat 1 rakaat pun, ikut dalam gelombang barisan yang menderap maju, seolah sudah masuk Islam sejak lahir. Semangat gembala itu sama bergeloranya dengan yang lain. Kini, ia memburu syahid. Satu hal yang tidak semua muslim dapatkan walau ia telah muslim sejak lahir dan meninggal di penghujung usia yang panjang. Pasukan muslim menubruk tembok benteng yang tinggi di bawah lindungan tembakan panah yang mengarah ke atas benteng. Namun, orang-orang Yahudi membalas dengan hujan batu ke bawah dinding. Sebuah batu besar yang dilemparkan sekuat tenaga dari ketinggian, tepat mengenai kepala si gembala. Tak ada sakit yang dirasa oleh seorang mujahid walau kepalanya retak. Gembala yang beruntung itu mendapatkan syahid pada hari pertamanya memeluk Islam. Setelah pertempuran, para sahabat membawa satu persatu mereka yang syahid ke hadapan Rasulullah. Mereka juga membawa jasad si gembala. Namun, begitu melihat tubuh si gembala, mendadak Rasulullah memalingkan wajah. Para sahabat sangat heran dan bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memalingkan wajah?" Rasulullah tersenyum seolah merasa malu lalu bersabda, "Saat ini dia sedang berdua dengan istrinya, bidadari surga yang cantik jelita. Bidadari itu sedang membersihkan debu yang menempel di wajah gembala ini. Maka aku memalingkan wajahku karena malu melihat mereka."